Oke, kita ketemu lagi di sesi yang kedua di program Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, sekarang bulan Desember dan sesi yang kedua ini kan ditayangkan tanggal 25, Kak. Artinya waktu Natal. Pas banget. Oke, Merry Christmas dulu. Merry Christmas. Merry Christmas. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin mendengarkan secara ini ya, streaming ya. Jadi kan kalian mendengarkan ini 5 menit yang lalu nih, kita habis break gitu. Nah, tapi ini juga disiarkan di YouTube kita, di Disa Plus Media. Langsung aja kunjungi YouTube kita, nanti akan kutayangkan tanggal 25, artinya waktu pas hari Natal gitu. Oke, jadi selamat Natal buat teman-teman. Tapi anyway, kita pembahasannya tadi itu seputar etika bersosial media ya Kak ya. Mungkin buat kalian yang terlambat, atau kalian yang nonton tanggal 25 nih, nggak tahu sesi yang pertama kayak gimana, malah nggak nyambung. Tadi kok bahasnya tiba-tiba ini apaan sih? Nah, langsung aja ke YouTube kita gitu ya, supaya nyambung dengan pembahasan yang sesi yang pertama sebelumnya. Oke. Kita langsung aja Kak. Oke. Karena kemarin kan cukup panjang nih. Nah, sesi yang kedua kita membahas sesuatu yang lebih mengerucut ya. Oke, di sesi yang kedua pertanyaan pertama mungkin dari ini Kak. Keluarga atau gereja nih. Perannya gimana sih Kak? Peran mereka itu sepenting apa buat anak-anak muda Kristen supaya tetap aware sama efek dari sosial media? Oke. Gitu. Peran orang tua tuh itu pemeran utama ya, udah pemeran utama aja ya, betul. Pemeran utama yang gitu. Bisa dibilang ketemu tiap hari lah ya. Benar, dan memang dasarnya, fondasinya betul, di orang tua gitu ya. Nah, sebenarnya aku bagi dua sih peran orang tua dalam perilaku sosial media, baik untuk anak-anak yang kecil maupun untuk yang SMA ke atas. Nah, sebenarnya untuk yang kecil-kecil tuh itu bisa jadi topik tersendiri sih, gitu ya. Tapi intinya topik besar sendiri untuk anak yang mungkin mulai balita sampai SMP gitu ya, tentang bagaimana bersosial media. Cuman bottom line-nya ini, tunda selama mungkin memberikan HP pribadi buat anak. Oke. Artinya jangan buru-buru mereka dikasih HP pribadi, gitu. Tunggu sampai SMA siap. tuh jauh lebih baik gitu ya. Kenapa? Ini penting buat aku. Mungkin terdengar konyol ya. Mungkin kenapa nggak dikasih HP anaknya? Anak sekarang suka HP-an gitu, ya kan? Ini mungkin konyol, tapi penting sekali. Oke. Karena penting, tunggu episode berikutnya. Jadi kita ditunda akan ditunda karena kita perlu bahas lebih banyak kenapa sih anak itu sebaiknya nggak segera pegang HP, tapi selama mungkin dia nggak punya HP pribadi gitu ya. Kalau dibilang nggak dikasih HP sama sekali, rasanya juga memang sulit lah di era ini gitu ya. Tapi intinya ada nggak dikasih HP pribadi. Oke, ada pribadi tadi ya. Itu garis bawahnya. Tapi nanti itu satu topik tersendiri. Mungkin tahun depan we'll see. Ya, oke. Nah, yang kedua aku mau bahas tentang apa peran orang tua untuk anak SMA ke atas. Oke. Dalam bersosial media. Penting banget. Cuman memang untuk anak yang usia udah SMA nggak seperti otoritas orang tua, nggak seperti waktu anaknya masih kecil gitu ya. Udah lebih sulit gitu kalau kita mau ngajarin, kamu harus gini-gini, udah sulit gitu. Karena hubungan orang tua dengan anak ketika anaknya udah SMA tuh udah berbeda. Betul. Waktu anak kecil hubungannya tuh kayak jam di atas tuh jam berapa sih? Jam 12 sama jam 6. Jelas jauh gitu, jauh gitu ya, atas ke bawah gitu. Tapi dengan anak itu makin besar hubungannya tuh kayak kalau jam tuh makin gini nih. Oke, makin setara lah ya. Makin mau ke arah setara gitu ya. Jadi kalau anak SMA mungkin antara jam 10 seperti jam 10 sama jam 5 gitu. Udah makin gini mulai gitu ya, mengarah ke situ. Sehingga udah nggak bisa orang tua pakai pakai apa ya? Cara kayak otoriter. Ngedidik, bukan ngedikte gitu. Udah nggak bisa gitu. Lebih dengan diskusi gitu ya. Nah, untuk itu apa sih yang peran penting orang tua untuk anak-anak SMA-nya dan anak kuliahnya, anaknya udah kuliah, dalam menolong mereka bagaimana bisa menggunakan sosial media dengan benar. Yang pertama, hadirlah secara fisik, secara emosi, hadirlah dengan segenap pikiran dan hati. Jadi bukan cuma hadir fisik, tapi pikiran, hati juga hadir. Ini sebenarnya topik mirip-mirip dengan yang kita udah bahas di peran ayah ya berapa waktu lalu, betul. Ya kan? Soal apa sih sebenarnya hadir tuh apa? Apakah sekedar ada di rumah bersama atau apa gitu kan? Nah, tapi sebenarnya hadir tuh adalah pikiran kita, hati kita semua ada juga dengan anak kita. Saat mereka mau curhat sama kita, dengarkan. Kalau kita nggak dengerin ya itu mereka curhatnya akhirnya ke media sosial gitu loh. Jadi intinya mereka perilaku yang nggak benar di media sosial karena kebutuhan mereka nggak dapat di rumah. Intinya sih sebenarnya itu gitu. Dia nggak dapat diakui di rumah, nggak diterima di rumah, dia curhat nggak didengerin di rumah, ya kan? Nggak pernah dihargain, nggak diterima. Ya akhirnya itu dia larinya ke
Paling gampang media sosial udah. Iya. Teman pun belum tentu mau dengar. Media sosial suka-suka dia mau tulis apa, ya kan? Iya. Cuman ya nanti konsekuensinya masih ada. Gitu. Pasti. Jadi peran orang tua di situ hadir lah, gitu. Supaya apa yang dia butuhkan itu dia nggak cari di medsos, tapi dia bisa dapat dari orang tuanya. Nah, kemudian terapkan aturan yang disepakati bersama. Oke. Konsisten dan komitmen melakukannya. Misalnya makan malam bersama, buat aturan nggak boleh ada handphone di meja makan. Orang tuanya juga jangan, gitu. Kadang orang tua terapin aturan untuk anak, tapi bukan dilakukan bersama dengan anak. Padahal seharusnya kita tetapkan aturan apa, kita lakukan bersama. Itu aturan untuk bersama kita bersama. Jadi bukan untuk anak, tapi bersama dengan anak kita terapkan, gitu ya. Nah, jadi kalau anaknya sudah besar SMA ini harus disepakati bersama, gitu. Jadi kalau misalnya anak yang kasih usulan, makanya gimana Mam kalau aturannya gini misalnya. Oke, itu anak akan lebih rela, lebih berinisiatif untuk melakukan. Ya, karena gitu. Datang dari diri sendiri. Betul. Ya, jadi terapkan aturan yang disepakati bersama. Berikutnya yaitu tadi berikan perhatian, berikan waktu, berikan telinga, hadir buat mereka. Sebenarnya basically sama. Akui apa yang anak lakukan benar. Oke. Ya. Yang salah dimarahin, dia lakuin benar, tetap aja nggak dihargain. Iya, malah dibiarin aja. Gitu kan. Jadi ada yang anak lakukan benar, akui itu, apresiasi, berikan apresiasi, gitu ya. Nah, ketika anak melakukan kesalahan di media sosial, kita mau koreksi, jangan langsung dikoreksi. Koneksi dulu, baru koreksi. Oke, koneksi jalin dulu hubungan dulu. Gitu. Jalin hubungan dulu. Okay. Jadi nggak bisa tuh orang tua mau main koreksi anak tanpa menjalin hubungan dulu dengan anak. Nggak bisa, mau langsung koreksi mental pasti. Yeah. Jadi ketika mau mengkoreksi anak, khususnya yang udah gede-gede, ajak makan misalnya, ajak jalan dulu, bangun hubungan dulu. Dia udah rasa aman, udah nyaman, baru ngomong yang koreksi, tadi. Gitu. Nah, kemudian terima dia apa adanya ketika dia melakukan kesalahan, misalnya di media sosial. Tetap ampuni dia kalau dia minta maaf, dia mengakui, ampuni. Jangan lupa maafkan dia, gitu. Betul. Itu juga. Dan berikan kesempatan untuk dia memperbaiki kesalahannya. Ya. Gitu sih. Nah, kemudian ya intinya ini yang orang tua perlu ingat banget. Jadi peran orang tua adalah ingat kalau anakmu berperilaku tidak tepat di media sosial, ada sesuatu yang lain sebenarnya yang dia cari. Yang diharapkan itu datang dari orang tua. Nah, untuk teman-teman muda sendiri yang mungkin mendengarkan ini kemudian merasa, iya sih aku sering melakukan ini, coba renungkan evaluasi diri, kenapa aku melakukan postingan-postingan ini. Dan kalau ternyata menemukan sebenarnya yang tak pinginin itu adalah komentar orang terhadap postinganku. Komentar orang yang gimana? Yang aduh kasihan kamu kenapa? Berarti kamu butuhnya apa? Perhatian. Dan rupanya nggak dapat dari orang tua. Terus gimana? Aku mau ngarepin orang tua udah nggak bisa. Terus gimana? Gimana tuh Kak? Gimana? Ke teman? Belum tentu bisa diterima, belum tentu benar. Ya hati-hati banget memang. Iya. Ya ke Tuhan. Iya sih. Prinsipnya itu mungkin kedengeran klise, tapi emang benar gitu loh. Memang cuma Tuhan yang bisa mengisi kekosongan kita, kekosongan akan teman, kekosongan kita akan perhatian, akan pengakuan. Itu cuma Tuhan yang bisa berikan itu, gitu. Dan minta sama Tuhan, tolong aku benar-benar butuh ada yang perhatikan aku. Bilang sama Tuhan. Benar Tuhan bisa buat dengan caranya yang ajaib kok. Dan itu udah terbukti berkali-kali terjadi gitu. So itu sih aku pikir peran orang tua dan para ayah. Ini selalu mengharukan kalau udah ngomong ayah nih ya. Para ayah, katakan kepada anak perempuanmu, kamu cantik nak. Katakan itu pada anak perempuanmu. Anak perempuan tuh butuh dengar tuh dari papanya. Kamu cantik, kamu berharga. Papa sayang kamu apa adanya kamu. Itu perlu anak perempuan dengarkan. Kalau enggak ya itu dia cari loh nanti di media sosial. Iya, betul. Gitu ya. Nah, itu untuk anak perempuan. Untuk anak laki-laki, papa, mama, katakan sama anak laki-lakimu. Kamu bertanggung jawab sekali, nak. Terima kasih kamu jagain ibumu. Terima kasih kamu jagain adik-adikmu. Katakan penghargaan Anda, bapak-bapak, terhadap anak laki-lakimu atas apa yang mereka bisa hasilkan. Mereka bisa buat. Itu untuk apa? Menguatkan rasa diri bahwa aku ini punya potensi gitu. Aku mampu melakukan sesuatu. Bangkitkan rasa dirinya bertanggung jawab. Itu perlu sekali ada pengakuan-pengakuan seperti itu dari ayah khususnya. Ibu juga, tapi juga ayah juga sangat besar dampaknya kepada anak-anak. Bangkitkan maskulinitas anak laki-lakimu dengan akui potensi-potensi dia. Itu penting sekali karena di media sosial kita ini dibombardir dengan LGBT. Oh iya.
Betul. Itu topik yang kita nggak jadi bahas kayaknya. Sempet dikit lah. Sempet dikit. Ya, betul. Jadi memang soal LGBT ini kita luar biasa dibombardirnya. Dan kita generasi muda Kristen, kita perlu juga lebih agresif lagi untuk melawan itu juga. Khususnya di keluarga-keluarga ini harus dikuatkan lagi peran ayah, peran ibu gitu. Sehingga dari dini anak tuh tahu jati dirinya, aku sebagai laki-laki, aku perempuan yang diciptakan Tuhan menjadi perempuan untuk Tuhan pasti punya tujuan jadiin aku perempuan. Nah, itu perlu dikuatkan lagi gitu sih. Jadi aku pikir itu peran orang tua dalam keluarga. Nah, peran gereja apa? Pak Reto, aku mikir-mikir apa ya peran gereja ya? Dan terpikir adalah soal pengajaran. Ya, khotbah-khotbah di gereja juga perlu lebih kuat dengan pengajaran. Jadi bukan hanya sekedar praktis-praktis saja. Praktis mudah diterima jemaat, tapi pengajaran juga penting tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan itu seperti apa. Itu perlu. Jadi bukan hanya moralitas karakter-karakter Alkitab, tapi ajarkan tentang Tuhan, kupas Alkitab dalam-dalam. Itu peran gereja ya, mendidik jemaat. Jadi bukan hanya orang datang ibadah, tapi didiklah jemaatmu. Baik melalui khotbah, melalui grup-grup discipleship, grup-grup pemuridan ya. Jadi bukan sekedar sel grup kumpul-kumpul berdoa sharing-sharing, tapi grup-grup kecil yang disciples, dimuridkan gitu. Yang ada pengajaran yang jelas dalam kelompok-kelompok kecil, itu perlu banget. Apalagi kalau misalnya bagus kalau gereja punya bisa menjadi wadah untuk anak-anak muda bergumul dengan teologi mereka, bertanya tentang teologi mereka di gereja, dan itu bisa dapat jawaban di gereja. Itu penting banget sih. Karena teologi kita akan membentuk perilaku kita. Betul. Itu ngaruh banget gitu. Kalau kita cari sendiri belum tentu benar. Makanya dan seharusnya sih dari gereja gitu ya. Jadi mungkin peran utama gereja adalah didiklah jemaat gitu. Bukan hanya dirangkul, dikebalakan, tapi didik, berikan pengajaran yang dalam kepada jemaat. Khususnya anak muda sekarang kritis banget, dan anak muda sekarang tuh justru nyari gitu gereja. Aku nggak tahu kamu gimana, angkatan kamu, cuman kalau kayak aku sama suamiku, kita emang benar-benar haus pengajaran gitu. Pingin khotbah-khotbah yang eksposisi yang menggali gitu, sehingga dengan menggali kita, wah firman Tuhan tuh indah banget ternyata ini yang aku cari di hidupku, ini yang aku butuh untuk hidupku. Nah, itu perlu sih khotbah-khotbah seperti itu gitu. Jadi bisa dibilang keluarga sama gereja ini dua pilar utama lah ya. Benar. Untuk anak-anak muda. Betul. Gitu. Terutama kalau untuk anak-anak yang masih di bawah SMA tadi tuh lebih ke orang tua. Betul, gitu masih di orang tua. Perannya orang tua cukup besar. Karena karena memang bombardir dari media sosial itu berat banget. Yang baik banyak, tapi yang jahat-jahat yang nggak benar juga banyak. Benar, dan kuat banget. Iya. Kayak waktu itu lalu kita bahas video itu kan benar-benar intentional tuh, yang grup band itu kan. Oh iya, betul. LGBT. Mengkampanyekan LGBT itu jelas, Malaysia. Betul. Itu aku lihat video, ternyata itu memang dengan sengaja. Jadi bukan cuman manggung terus tiba-tiba aja out of the blue ngobrol itu tuh enggak gitu. Itu udah kelihatan mereka punya agenda itu memang. Iya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Nah, ini kan situasinya tricky banget ya di sosmed, di mana nilai-nilai Kristen tuh gampang banget digoyang karena ya itu tadi bombardir hal-hal yang negatif atau nggak sesuai dengan kekristenan itu cukup banyak sekarang. Nah, menurut Kak Ika nih, sarannya apa sih, Kak? Gimana anak muda Kristen tuh biar tetap kekeh nih, nggak terombang-ambingkan dengan hal-hal yang buruk? So, tadi kita ngomong gereja ya soal mungkin gini, mungkin di gereja kita tidak kuat dengan pengajaran, mungkin. Tapi sekarang itu di YouTube tuh banyak gereja yang khotbahnya banget, sangat dalam. Dan kita bisa streaming akses. Terus, benar, streaming terus tiap minggu gitu. Dan aku satu sisi itu satu hal yang aku sangat syukuri dengan pandemi, gereja-gereja yang pengajarannya kuat itu keluar semua, gitu di YouTube, dan kita bisa akses dari manapun, jemaat manapun bisa akses tanpa harus pindah gereja gitu loh. Jadi buat aku itu berkat besar sih, dengan gereja-gereja yang pengajarannya kuat bisa keluar online gitu ya, dan bisa diakses. So itu yang pertama, supaya kita nggak terombang-ambing tuh teologi kita nih, kita harus dapat pengajaran yang menjadi pegangan yang kuat. So jangan puas dengan hari Minggu cuman datang ke gereja, dengerin khotbah dari tempat lain, dari khususnya pengkhotbah yang sungguh dalam ya, eksposisi, dengerin itu. Karena itu ada banyak sekali. Kalau mau nama nanti aku bisa kasih lah gitu, beberapa contoh. Jadi isi dirimu dengan
teologi yang benar dengan menggali firman Tuhan secara dalam. Itu karena itu pegangan utama lah. Gitu ya, supaya kita nggak terombang-ambing. Itu secara ini ya, secara pengertian kita akan Tuhan itu perlu benar dulu. Itu sebagai jangkarnya. Nah, kalau secara praktisnya ada dua poin besar sih. Ini apa nih? W dengan M. Ini bukan warung itu ya. Bukan warung WM ya. Aku nggak endorse. W dengan M. Ini gampang, aku bikin gini supaya gampang diingat ya. Ini pegangannya. Apa itu, Kak? W adalah, ini aku bawa alat, hari ini aku banyak propsnya ya. Ini buat teman-teman yang dengerin nih terutama, supaya bisa lihat visualnya. Benar, supaya bisa lihat visualnya, ya kan? Supaya nggak lihat muka kita terus aja, bisa dikit. W dengan M. W yang pertama adalah wise. Be wise. Bijak jadilah bijak ya. Nah, gimana sih kita bijak tuh apa sih sebenarnya? Berhikmat, bijaksana tuh apa sih sebenarnya? Itu apa sebenarnya itu, Pak? Kita membuat keputusan yang tepat gitu dalam setiap saat. Ketika mau posting, dipikirin baik-baik, dipikirin benar. Ini gimana dampaknya nanti? Akan berdampak buruk atau akan berdampak baik gitu. Yang akan kena dampaknya siapa? Itu kita pertimbangkan sekali dengan hati-hati gitu ya. Baru kita buat keputusan dengan bijak, dengan benar kita pilih memutuskan mengambil keputusan yang tepat, gitu ya, dari sekian banyak pilihan, gitu. Jadi be wise, jadilah bijak, dan untuk kita bisa bijaksana intinya apa? Amsal 1 ayat 7 bilang, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan dan didikan. Dan orang yang bodoh dia nggak mau menghina hikmat kalau nggak salah dan pengajaran. Betul. Itu sebabnya takut akan Tuhan itu nomor 1. Supaya kita berhikmat, supaya kita bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan saat kita bermedia sosial, baik memposting ataupun mengkonsumsi konten dari orang lain. Ya. Jadi itu yang pertama, dan mau menerima teguran. Itu yang menerima teguran itu penting banget. Anak muda nih, aku ngeliat nih trouble-nya anak muda nih. Udah salah, dikoreksi. Gak mau, bilangnya lingkungannya toksik. Iya kan, padahal dia sendiri yang toksik. Dia sendiri yang toksik. Tapi nyalain lingkungan yang toksik karena dia ditegur terus ya. Emang kamu salah. Ini yang aku ngeliat problem di anak muda itu sekarang nggak mau terima teguran. Dengarkan hari ini baik-baik. Kamu tolak teguran akan buat kamu jadi bodoh justru. Bukan bodoh IQ ya. Tapi bodoh dalam arti full, apa sih, nggak bisa buat keputusan yang tepat gitu, nggak merespon dengan benar ketika kita ditegur. Jadi kalau kamu mau menjadi bijak, terimalah teguran, dengarkan nasihat. Sekalipun itu bukan orang tua kandungmu misalnya menasehati kamu. Siapapun yang menasehati kamu itu cara Tuhan untuk membentuk kamu jadi pribadi yang lebih baik. Betul. Apalagi orang-orang yang menegur kamu, orang-orang yang takut akan Tuhan. Malah lebih bagus lagi karena nasihatnya itu jelas dari kebenaran firman Tuhan gitu loh. Jadi belajar terima teguran. Teguran itu bukan sesuatu yang toksik gitu loh. Justru kalau kamu menolak teguran, kamu menjadi toksik. Betul. Kayaknya tuh topik yang menarik juga ya untuk dibahas someday lah. Gitu ya. So itu yang pertama, wise. Termasuk kalau kamu posting foto lalu ditegur, fotomu tuh lo gini, foto-fotoku kok, selfie-selfieku kok kenapa dia sewot gitu. Ya kan ada yang gitu juga kan. Didengerin ya. Dengerin nasihat, dengerin teguran. Pasti ada sebabnya nih kenapa kok ditegur. Betul, pasti ada. Jadi kalau ditegur coba diam, coba mikir kenapa, apa yang salah tadi gitu sampai aku ditegur gitu. Jangan langsung bereaksi frontal menolak gitu ya. Dan yang kedua adalah tadi W sama M kan? Betul. W-nya wise, M-nya adalah mindful. Ini kata-kata yang kemarin sore tiba-tiba muncul di pikiranku gitu. Bukan muncul di pikiranku, bukan dari diriku. Tuhan kasih ini loh dasarnya. I want you to be mindful gitu. Nah, dengan mindfulness ini, ini kemarin tuh aku akhirnya coba searching buku gitu ya. Aku ngeliatin video gitu tentang mindfulness. Memang sih yang mindfulness ini sih kalau nggak salah itu awalnya dari Buddhism ya, lebih banyak ya kan, dengan meditasi segala macam gitu ya. Tapi kemudian aku diingatkan dengan firman Tuhan dari, sebenarnya nanti aku jadiin untuk penutup, tapi aku bacain sekarang aja. Kak, boleh. Dari Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Aku tiba-tiba teringat ayat itu kemarin ketika kata ini muncul gitu ya. But anyway, tentang mindfulness, aku kemarin, teman-teman silakan cari sendiri di YouTube, ada TED Talk. TED Talk. TED Talk itu bagus-bagus banget ya. Nah, ada seorang cewek sih namanya Brit Earing. Dia itu
nanti boleh dengar sendiri, cari sendiri di YouTube. Dia pernah depresi karena sosmed. Tapi dari situ akhirnya dia belajar. Dia sempat absen lah lama dari sosial media. Padahal dia perlu untuk pekerjaannya. Tapi kemudian setelah dia memulihkan dirinya, akhirnya dia balik dan dia mendapatkan insight gitu. Apa sih yang missing sebenarnya dari diriku saat aku bersosial media? Ternyata ini mindfulness ini. Nah, mindfulness itu apa gitu kan? Sekarang penting itu apa mindful? Being mindful tuh artinya kita tuh benar-benar fully present, benar-benar hadir. Jadi ketika kita gadgetan, pikiran dan hati kita hadir gitu loh. Jadi bawa pikiran kita dan perasaan kita dalam tindakan kita. Ya kayak honestly ya, kadang aku ngeliat anak-anak muda yang bekerja sekarang tuh nggak mindful gitu loh. Jadi kerja badannya di situ, tangannya di situ, pikiran sama hatinya enggak. Iya, belum tentu di situ. Jadi ngerjain sesuatu ya, yang penting dilakukan gitu. Nggak ada inisiatif untuk apa yang bisa dibuat lebih baik lagi ya. Nah itu tuh nggak ada gitu. Nah ini mindfulness ini loh yang aku ngeliat memang absen, nggak ada gitu dalam dunia pekerjaan, tapi juga dalam bersosial media. Jadi waktu kamu bersosial media, bawa pikiranmu sama perasaanmu dalam aktivitasmu bersosial media. Artinya apa? Waktu mau posting mikir gitu loh. Dipikir dulu baik-baik sebelum ngeklik share nih atau send gitu ya, status atau whatever lah. Pikir dulu, benar nggak ini? Ada yang harus direvisi dulu nggak? Atau layak atau mendingan nggak usah aja aku posting, aku tahan diri untuk nggak mau posting. Bener-bener dipikirin beneran ya, nggak asal. Dan dirasa. Ketika mau nulis sesuatu coba dirasa. Ini orang yang denger kira-kira ngerasa apa ya? Ada yang tersinggung nggak ya? Nah, gitu. Itu mindfulness. Jadi bawa pikiran dan perasaan kita dalam kita bersosial media. Bukan keikut galau, bukan. Maksudnya bukan itu. Tapi dirasakan kira-kira kalau orang baca ini efeknya akan apa ke perasaan orang. Gitu ya. Jadi mindfulness itu satu, hadir sepenuhnya, nggak ngeblank, nggak kosong, nggak pasif. Jadi saat kita bukan hanya posting, tapi saat kita membaca postingan orang, melihat postingan orang, bawa pikiran dan perasaan kita, aware juga gitu loh. Ketika ada postingan ini benar nggak? Ini mungkin hoax nggak? Gitu, mikir terus gitu kan. Nah itu perlu gitu ya. Jadi itu being mindful tuh bawa perasaan dan pikiran dalam aktivitas kita. Yang kedua adalah notice. Anak sekarang kan aku nggak dinotis nih sama dia. Gitu. Apa sih artinya? Notice yang di sini apa nih kira-kira Kak? Kalau yang itu apa sih sebenarnya anak-anak suka bilang aku kok nggak dinotis sama dia? Di-mention Kak lebih tepatnya kayaknya. Oh gitu ya? Atau nggak dinotis ya? Mungkin nggak dilihat kali. Nggak dianggap aku ada, kan ada gitu kali ya? kan biasanya. Dia nggak lihat, nggak notice gitu. Berarti di hide. Gitu ya. Nah, ini mindfulness juga termasuk notice gitu. Artinya apa? Kamu menyadari, mengetahui pikiran dan perasaanmu gitu. Saat kamu melakukan suatu tindakan, kamu bertujuan melakukan tindakan itu. Gitu. Jadi gimana ya? Being mindful itu juga termasuk waktu kamu bersosial media, kamu mulai ada kayak menyadari nih. Ini kayaknya salah nih. Aku kok mulai rasa gini ya, ngeliat postingan ini ya. Ini berarti ada yang nggak benar nih. Nah, itu harus menyadari perasaan yang timbul, pikiran yang timbul ketika kita bersosial media. Kalau orang yang pasif, sosial media pasif, whatever lah gitu yang tak lihat postingan orang, tuh kok dia ini ya. Tapi udah ke bawah aja gitu kan. Mengalir aja gitu. Nah, itu bahaya. Bahayanya di situ, ngalir aja nggak mindful. Itu yang bahaya. Jadi sebenarnya si Brit Earing ini dia bilang waktu dia riset 600 sekian halaman dia baca. Dan dia bingung karena ada yang positif, ada yang negatif. Dan emang benar gitu loh. Aku sempat pernah down gara-gara IG dan aku sempat mikir mau matiin aja nih akun gitu. Cuman tak pikir manfaatnya ada ya. Banyak gitu. Jadi what's the problem gitu? Masalahnya di mana gitu kan? Karena ini bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Ternyata dampak penyebabnya adalah soal intentionality. Intentionality itu kesengajaan atau bertujuan atau enggak. Itu intinya yang harus semakin kita bertujuan saat bermedia sosial, semakin baik dampaknya. Semakin nggak bertujuan, malah mengalir aja tadi itu makin dampak buruknya. Bahkan bisa fatal dampaknya gitu. Jadi letaknya di situ adalah soal intentionality. Nah, intentionality itu gimana sih? Contoh nih ya. Aku tuh kadang bingung sekarang, honestly aku tuh sekarang lagi ngerasa kadang di kumpulan sosial bingung ngate lapo. Kelarin HP. Ya nggak? Sering banget kan. Mau ngajak ngomong orang ya, orang semua lagi pada begini gitu. Terus kita mau ngomong apa? Buka gitu menu back. bener.
gitu. Oke. Sebenarnya nggak perlu gitu kan, nggak tahu mau ngapain juga gitu kan. Ngebuka juga nggak ada WA. Iya. IG juga ya gitu-gitu aja gitu. Nah itu kadang nyadar nggak? Kamu kerasa nggak? Iya kerasa. Iya kerasa, kan. Nah itu nggak intentional tuh. Kita buka tanpa tujuan mau ngapain. Gitu. Nah jadi di situ intinya adalah apakah kita saat pegang HP intentional atau enggak, bertujuan apa enggak. Jadi gimana caranya? Ibarat konkretnya gini deh, biar gampang. Kita mau pergi nih naik mobil nih. Udah di mobil semua, siap. Oke, mau kemana nih? Makan. Oke, tujuannya mau makan. Misalnya jelas nih, mau makan. Makan di mana? Udahlah itu deh warung WM deh gitu ya misalnya. Warung WM. Oke, jelas nih yang mana. Warung WM yang di mana? Yang di sana, di barat gitu. Oke, ke barat. Jelas. Sampai di sana jelas kan? Nyampe langsung kan. Sampai sana ya penuh, banyak orang nggak bisa nih. Gimana? Pindah aja, warung WM juga tapi yang di B. Oke, jelas. Jelas lah ya tujuannya. Betul. Tercapai, puas, senang. Tapi kalau kamu naik mobil, no direction, nggak tahu mau kemana, nggak ada tujuan, end up kayak gimana coba? Iya, di suasananya jadi nggak enak juga. Jadi nggak enak. Ini mau kemana ya? Mau kemana? Apalagi kalau orang nang di, sakarep wes, belok wes, gitu kan. Terserah supirnya. Nah, akhirnya supirnya juga bingung loh. Mau kemana? Itu nggak enak banget. Nang di, kemana nih? Gitu kan. Akhirnya habis banyak waktu. Buang bensin banyak juga, habis tenaga, terus kayak makin capek malahan ngapain. Ya, nggak dapat apa-apa. Sak belok terus akhirnya dari Malang ke Jakarta dong. Karena nggak tahu mau ngapain kan kemana. Sampai Jakarta lupa loh, besok hari kerja bro, bolos akhirnya. Ini konkret banget. Tapi sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita juga saat kita bermedsos tanpa tujuan. Kita surfing lagi kerja nih, surfing. Nggak ada batas kan akhirnya karena nggak ada tujuan kerja. Udah lama banget. Bolos loh kita. Bolos kerja. Fisik sih ada, tapi pikiran hati kita nggak di kerjaan. Kita korupsi waktu. Itu gambaran konkretnya seperti itu. So, be mindful saat kita bermedsos. Nah, lebih detailnya lagi. Ada lagi nih Kak? Ada dong. Jadi mind. Ini penutupnya akronim. Ini juga bukan dari aku ya. Ini dari Brit Ehring itu. Tapi karena dia kan TED Talk-nya bahasa Inggris ya. Cukup cepat. Tapi kalau teman-teman yang bisa ngerti, coba lihat baik, menurut aku bagus gitu. Nah, mind. Ini dia kesimpulannya dia bikin akronim gitu ya. Mind. Singkatan itu berarti. Singkatan Dari apa tuh? MIND. Nah, mind ini apa? Yang M pertama moment. Nah, jadi ketika kita lagi bersosmed nih, sadari momen tuh aku nih ngapain sih sekarang ini? Gitu. Kalau kita nggak bertujuan akhirnya ya itu tadi mengalir nggak jelas. Mengalir aja nggak jelas kan. Tapi ketika kita lagi sosmed, ambil waktu untuk mikir, aku ngapain? Ini penting nggak? Ini perlu nggak? Gitu. Itu kita ambil waktu untuk sungguh-sungguh memikirkan, menyadari kenapa aku tadi keluarin HP. Apakah karena bosen? Apakah karena aku mencari kesibukan? Apakah karena aku nggak nyaman dengan situasi ini? Lari aja, ngumpet aja di HP gitu. Itu sering juga loh, bisa kayak gitu. Nah, jadi take the moment, ambil waktu untuk diam mikir, tarik napas. Kenapa aku ambil HP? Kenapa aku bersosial media? Itu yang pertama, M. Yang kedua, intentional, I. Itu tadi ya. Itu tadi, bertujuan. Jadi saat kita berhandphone, pikirkan dulu tujuan, di-plan dulu. Kadang kan emang orang keluarin HP itu impulsif banget kan. Udah kayak otomatis aja gitu. Tangan ngambil HP keluarin, padahal juga itu tadi menu back. Gak jelas ngapain. Tapi kalau kamu intentional, saat sebelum keluarin HP, oke, aku mau lihat HP, lihat apa? Aku sekarang perlu lihat HP untuk lihat WA yang terkait kerjaan, misalnya gitu. Ya udah, keluarin HP, tetapkan batas waktu. Aku hanya akan ngeresponin WA terkait kerjaan selama misalnya 5 menit. Kalau memang ada yang soal kerjaan ini perlu komunikasi lebih lanjut, oke 10 menit gitu. Ya udah, keluarin HP, lakukan tujuan itu. Ada WA lain yang bukan tentang kerjaan, tentang keluarga atau pribadi. Nanti aja. Nanti siapin waktu. Oke, aku akan lihat WA nanti tentang keluarga, dari keluarga. Misalnya jam istirahat misalnya gitu. Itu be intentional. Atau kamu lagi pergi ke rumah ya kayak aku ya. Kalau lagi keluar rumah, anak-anak tinggal di rumah, aku perlu lihat HP untuk cuma ngecek aja dari rumah aman nggak. Ya udah, lihat hanya untuk itu, terus udah simpan. Gitu. Jadi intentional. Atau kamu perlu belanja sesuatu, mikirin aku hanya mau lihat HP untuk melihat di satu toko barang ini gitu. Setelah selesai aku akan selesai dengan HP. Nah gitu ya. Jadi be intentional, bertujuan kita mau ngapain dengan HP. Itu yang akan menolong kita mengontrol, kita pakai secara tepat gitu. Karena kalau mau absen banget kayak nggak bisa gitu. Jelas, mau puasa nggak bisa gitu. Oke, itu I-nya ya, purposeful. Jadi intention. Yang N, noticing.
Notice. Menyadari perilaku, pikiran, dan perasaan yang muncul saat kita bersosial media. Kalau udah merasa nggak enak, gitu kalau kita udah mulai ngeliat IG terus, kok mulai nggak enak ya perasaanku ya, mulai depres ya. Nah sadari itu gitu. Jangan diem terus pasif aja, ngalir aja, akhirnya makin depres gitu. Tapi langsung ada lampu kuning, oke, nggak benar nih. Aku perasaanku mulai depres nih, kenapa ya? Gitu. Coba dipikirkan apa penyebabnya. Adakah orang-orang tertentu yang aku follow ini yang membuat aku depres gitu? Postingannya buat aku depres. Ambil tindakan, ngapain? Kalau aku langsung aja di mute dia punya story gitu, jadi nggak muncul-muncul gitu. Dan itu it works gitu loh, buat aku itu nolong banget. Nah, aku hanya follow yang benar-benar memposting hal yang bisa aku belajar sesuatu dari situ gitu. Jadi itu ya, notice. Dan yang terakhir adalah drop it. Mind, M-I-N-D tadi terakhir kan drop it. Artinya apa? Drop it itu jatuhkan, lepaskan. Yang nggak perlu tadi ya. Saat kamu sudah mulai medsos dan udah sadar nih tadi udah kelamaan, oke aku udah nggak bertujuan ini. Drop it, taruh HP-mu, matiin aplikasimu. Kalau perlu notifikasi nggak usah. Kan biasa kalau kita daftar apa mau nggak dikasih notifikasi, kita bisa pilih untuk enggak kan. Betul. Mendingan nggak usah. Matiin suaranya atau nggak usah sama sekali. Kayak kita nggak terus-menerus mau ngecek ada apa. Nggak perlu juga gitu loh. Ya kan bukan sesuatu yang urgent, kecuali ada hal-hal yang mungkin tertentu. Tapi kita coba saring ulang itu, tata ulang. Ya, jadi drop yang mulai membuat kita merasa tidak baik, berpikir tidak baik, lepaskan itu. Kalau kita bersosmed dan mengakui bahwa oke, aku sosmed ini aku pengen dapetin respon-respon, aku pengen diakui, aku pengen dihargai, lepaskan kebutuhan itu, minta Tuhan yang isi. Itu sih. Jadi itu being mind, moment, ambil waktu untuk pikir dan merasakan. I-nya intentional, bertujuan saat kita mau HP-an. N-nya notice, mulai menyadari kalau ada yang nggak beres ini. Dan yang ketiga, drop it. Lepaskan hal yang nggak perlu. Gitu, yang 4 hal tadi ya, main. Gitu. Dan yang terakhir tadi, yang ayat firman Tuhan tadi lagi ya. Boleh Kak, jadi, dibuka. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan keluar dalam kata-kata kita, postingan kita, perilaku kita. Dalam semua hal ya. Dalam semua hal. Real life ataupun sosmed. Ya, gitu. Baik Kak, sepertinya pembahasan kita cukup banyak dan poin-poinnya langsung to the point nih. Nonjok banget, dan itu sesuatu yang ya otomatis buat aku itu sesuatu insight juga. Dan aku harap buat teman-teman yang dengerin atau yang nonton secara ini ya di YouTube kita juga boleh mendapatkan sesuatu insight nih pada perbincangan kali ini. Kak, terima kasih buat waktunya. Kita sudah ngobrol bareng banyak di Ngobrol Apa gitu ya. Termasuk yang sekarang ini terakhir di tahun 2023. Dan tentu saja terima kasih buat waktunya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih buat waktunya. Karena sekarang tadi tanggal 25 kita ngucapin selamat Natal, boleh dong Kak? Boleh banget. Kita ucapin ya Kak, 2, 3. Selamat Natal dan Tahun Baru.